Sobat-sobat semua, di video kali ini saya ingin bercerita. Sebut saja cerita yang akan saya ceritakan di video kali ini cerita dongeng. Jadi di Indonesia ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Dimulai dari setahun yang lalu, ada sekelompok golongan manusia yang menyebut diri mereka Habib dan mengaku bahwa mereka adalah anak cucu keturunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Setahun yang lalu ada ulama asli Indonesia dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usmani Al-Bantani, yang mengeluarkan tesis dan sudah membuktikan secara keilmuan nasab, secara referensi dari kitab, bahwa sekelompok golongan manusia di Indonesia yang menyebut diri mereka Habib dan mengakui bahwa mereka anak cucu keturunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW itu tertolak. Dan yang terakhir, yang sekarang lagi panas-panasnya, pembuktian terakhir mereka adalah dengan cara tes DNA. Namun sampai saat ini belum juga terwujud. Malah yang terjadi, sekelompok golongan orang-orang yang menyebut mereka ini Habib, yang mengakui bahwa mereka ini anak cucu cicit keturunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, malah ada yang berdiam, tidak menanggapi, ada yang malah mengeluarkan dalil-dalil yang intinya mereka itu menolak tes DNA. Tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar, khususnya bagi saya pribadi. Ada apa sih? Kok hal yang sederhana menurut saya dibikin ribet, dibikin rumit? Kenapa saya katakan sederhana? Kalau memang mereka yang mengaku diri ini anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau mereka yakin, kenapa harus takut? Kenapa harus menghindar dari yang namanya tes DNA itu? Bukankah itu malah akan membuat masalah ini menjadi cepat selesai, cepat tuntas, sehingga tidak terjadi umat Islam ini, khususnya yang ada di Indonesia, terpecah belah seperti saat ini. Ada yang pro kepada Habib, ada yang kontra terhadap Habib. Saya tidak membenci Habib, saya tidak membenci mereka-mereka yang pro kepada Habib. Tapi secara jujur saya katakan, saya membenci tingkah laku, perbuatan, saya katakan oknum lah, tingkah laku, perbuatan oknum-oknum Habib. Karena tidak semua Habib yang saya dapati bertingkah laku seperti mereka, oknum-oknum ini. Saya membenci perbuatan tingkah laku oknum-oknum Habib yang mengaku mereka anak cucu keturunan Rasulullah SAW, tapi tingkah laku perbuatan mereka itu jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sejauh ini saya mempelajari tentang mereka dari YouTube, saya akui dari video-video di YouTube, saya belum mendapatkan manfaat dari mereka. Beberapa kisah yang akan saya ceritakan kepada sobat-sobat semua di video kali ini. Saya pernah menonton YouTube, itu ada kisah, mereka menyebutnya golongan para habaib ini leluhur mereka, Faqih Al-Muqaddam, kalau saya tidak salah, dan tolong dikoreksi kalau saya salah ya sobat-sobat semua. Dikatakan oleh
salah satu dari oknum Habib ini, dari video yang saya tonton, bahwa Faki Al-Muqaddam ini katanya, kalau di dunia katanya itu lebih terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kalau di akhirat lebih terkenal Faqih Al-Muqaddam ini. Lalu saya pernah mendengar lagi cerita dari oknum Habib juga, dari video yang saya tonton. Saya lupa nama Habibnya. Ada Habib punya 5 orang anak kalau saya tidak salah. Lalu dia ingin mengetes karomah anaknya. Dipanggil satu-satu anaknya, disuruh tes karomahnya. Ayo kamu buktikan karomah kamu, kamu terbang katanya. Anak yang pertama terbang, yang kedua terus turun lagi, anak yang kedua terbang terus turun lagi, anak yang ketiga terbang, sampai anak yang bungsu terakhir disuruh terbang sama ayahnya si Habib A ini, terbang kebablasan sampai nabrak atap rumah dan terus ke atas gitu. Lalu disuruh turun lagi sama bapaknya si Habib A ini. Akhirnya turunlah anak yang bungsu ini dan dia mengatakan, kalau bukan ayah saya yang memanggil saya untuk turun, mungkin sudah saya tembus itu langit. Ada lagi cerita oknum Habib juga, dia punya muhibin, punya pengikut, punya murid yang cinta sama si Habib ini. Saking cintanya dia ini dagang kecil-kecilan, kacang rebus, dagangannya belum laku, sudah diminta sama Habibnya, dikasihkan semua. Intinya dia benar-benar cinta lah, dia korbankan semuanya buat si Habib ini. Suatu ketika si murid ini meninggal dunia. Kehidupan si muhibin ini itu jauh dari kata taat kepada Allah dan Rasulullah. Maksiat, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah. Intinya kehidupan dia sebagai muslim tidak dijalankan dengan baik kewajibannya. Ketika si muhibin ini meninggal, si Habib ini datang lalu menuliskan di secari kertas kecil tulisan, lalu diselipkan di bawah kepala si mayit. Dan dia berkata si Habib ini kepada mayit ini, nanti kalau kamu ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, nggak usah kamu jawab, kamu tunjukin aja kertas yang saya selipin di bawah kepala kamu, nanti kamu tanpa hisap masuk ke surga. Ada lagi yang saya dengar, pembantu Habib Faqih Al-Muqaddam tadi yang pertama saya cerita, jadi punya karomah juga karena pembantu ini. Baru pembantunya karena sudah punya karomah. Ceritanya pembantunya ini meninggal, tapi dia ini cinta, dia ini melayani Faqih Al-Muqaddam. Meninggal sudah puluhan tahun, lalu ada sekelompok Habib yang sedang ziarah ke kuburan, melewatilah makam si pembantu Faqih Al-Muqaddam ini. Coba tahu apa yang terjadi cerita si oknum Habib ini. Ketika kelompok Habib sedang melewati kuburannya si pembantu Faqih Al-Muqaddam ini, tiba-tiba kuburannya terbelah dua, lalu si mayit pembantu Faqih Al-Muqaddam ini bangkit, hidup kembali, lalu menyamperi sekelompok Habib-Habib yang mau ziarah itu hanya untuk cium tangan katanya. Saking dia cintanya sama Habib katanya. Lalu dia masuk lagi ke makamnya, ketutup lagi. Ada lagi cerita si Habib ini ingin mengadakan suatu acara maulid. Jadi semua murid-muridnya itu dimintain sumbangan. Kalau bahasa saya sih bukan dimintain ya. Kalau namanya orang dimintain kan seikhlasnya. Tapi dipalakin sumbangan sama si Habib. Ada yang satu dimintain duit 100 juta, ada lagi yang dimintain duit 50 juta, ada yang dimintain duit 25 juta sama si Habib ini. Dengan alasan ini buat Nabi, lu jangan main-main lo, ini buat Nabi gitu. Masih banyak cerita-cerita yang lain sobat-sobat semua.
intinya yang saya ingin sampaikan kepada sobat-sobat semua, terutama kepada sobat-sobat, saya yakin deh pasti ada di antara sobat-sobat yang pro dan kontra. Dan ini saya tujukan kepada sobat-sobat yang pro. Saya bukannya tidak suka, bukannya melarang sobat-sobat untuk pro kepada Habib-Habib. Maksud saya, kalau memang sobat-sobat pro takzim kepada Habib, takzimlah, hormatlah kepada mereka. Yang pertama karena memang mereka itu manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia. Yang kedua, taatlah kepada mereka, takzimlah kepada mereka, bukan karena memandang di dalam diri mereka ada darah Rasulullah SAW, tapi pandanglah keilmuan mereka, tingkah laku mereka, bahwa mereka mencontohkan seperti yang dicontohkan Rasulullah, bahwa mereka pewaris Nabi, mereka takut kepada Allah, mereka mengenal Allah, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan mereka mencontohkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan sobat-sobat yang pro taklid buta, taat buta, takzim buta hanya karena percaya dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Lalu karena cinta buta itu hanya mereka yang benar, yang lainnya salah semua. Itu yang tujuan saya membuat video ini. Mudah-mudahan buat sobat-sobat semua yang menonton video ini, terutama yang pro kepada para habaib tersebut, benar-benar sobat-sobat semua mencintai, mengasihi, menyayangi mereka karena mereka sesama manusia, makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, taat, takzim kepada mereka karena keilmuan mereka, karena mereka lah ulama, pewaris Nabi yang mengenal Allah, takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar karena sobat-sobat semua yang pro ini meyakini bahwa mereka itu anak cucu keturunan Nabi, pokoknya harus ditaati, dicintai, dihormati, nggak boleh ditentang, nggak boleh dilawan, nggak boleh disakiti. Jangan seperti itu sobat-sobat semua, gunakan akal sehat. Oh ya, saya lupa, ada lagi cerita dari oknum Habib juga. Dia mengatakan kalau kita yang bukan anak cucu keturunan Rasul, katanya, ngelihat Habib anak cucu keturunan Rasul mabok, katanya, maksiat, bodoh, berzina segala macam, jangan ditegur, katanya, jangan dimarahin, jangan disakitin, ya. Tetap dia itu suci karena dia itu anak cucu Nabi, katanya. Kasih makan, kasih duit, kasih beras, katanya. Coba kalau sobat-sobat semua saya ajak berpikir secara akal sehat. Dari cerita-cerita saya tadi, benar atau tidak? Sobat-sobat bisa komen di kolom komentar. Apakah masuk akal? Apakah ada manfaat yang kita dapatkan dari cerita-cerita mereka? Kita berpikir secara akal sehat saja, sobat-sobat semua. Pekerjaan Habib-Habib yang ada di Indonesia yang mengaku anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW ini apa sih? Apa mereka konglomerat? Apa mereka pengusaha besar? Apa mereka pedagang? Atau mereka bekerja di perusahaan dengan gaji besar misalnya? Sampai sejauh saya buat video ini, kalau salah tolong dikoreksi, tolong diberitahu. Saya belum pernah mendapati secara saya pribadi, baik itu melihat atau mendengar, ada Habib-Habib di Indonesia yang konglomerat atau pengusaha atau pedagang atau bekerja di perusahaan dengan gaji besar. Yang saya tahu selama ini pekerjaan mereka itu hanya mengadakan acara maulid, lalu diundang ceramah atau diundang ke acara-acara maulid. Tapi diundang ceramah pun menurut saya bukan ceramah,
tapi mencaci maki. Yang jadi sasarannya pemerintahan Indonesia, terutama Pak Presiden Jokowi, dicaci maki, katanya kebijakannya begini, begitu, tidak pro rakyat. Sementara yang ngomong si Oknum Habib ini tingkah lakunya, kehidupannya glamor, santai mewah, mobil mewah berpuluh-puluh, pakaiannya aneh-aneh, mewah-mewah, tidak mencerminkan kehidupan sederhana. Tapi yang dikomplainin pemerintah katanya nggak pro rakyat miskin. Lah, tingkah laku dia sendiri nggak pro rakyat miskin. Ada lagi cerita yang mengatakan satu Habib yang bodoh katanya itu lebih utama dari 70 ulama yang berilmu. Coba. Ada lagi cerita Habib yang kerjaannya malsuin makam, bahkan mengklaim makam-makam asli keturunan bukan golongan dari Habib, diklaim bahwa dia golongan Habib, bahkan makamnya diklaim itu diganti namanya jadi Habib di depannya gitu kan. Ini yang saya tragis melihatnya. Ini makanya beberapa waktu lalu saya sempat membuat 2 video tentang membahas masalah ini. Kemudian saya stop karena saya melihat permasalahan Habib ini muter-muter di tempat saja. Tidak ada itikat baik dari kelompok Habib ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Kalau memang mereka benar-benar mementingkan Islam, kalau memang mereka benar-benar itu keturunan Rasulullah, tentu mereka akan mencontohkan apa yang dicontohkan Rasulullah, mengutamakan persatuan umat Islam. Mereka akan tuntaskan masalah ini supaya tidak terjadi perpecah belahan. Ini tidak. Mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, sebagian diam, sebagian lagi berusaha melakukan perlawanan. Tetap intinya mereka tidak mau melakukan tes DNA, walaupun secara ilmiah, secara keilmuan dan referensi kitab sudah terbukti mereka tertolak sebagai anak cucu keturunan Rasulullah, nasab mereka. Bahkan lembaga-lembaga internasional masalah nasab, terutama yang dari Yaman, Mufti Yaman kalau saya tidak salah, saya tidak tahu namanya, itu sudah menjelaskan bahwa mereka ini bukan anak cucu keturunan Rasulullah, nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah. Sementara lembaga nasab yang mereka andalkan itu lembaga nasab lokal saja, hanya berlaku di Indonesia saja. Itu bukan lembaga nasab yang kuat. Dan satu lagi sobat-sobat semua, masih banyak di Indonesia ini yang benar-benar anak cucu keturunan Rasulullah, tapi perilakunya tidak seperti golongan Habib-Habib ini. Bahkan yang benar-benar asli anak cucu keturunan Rasulullah tidak mengaku-ngaku dia adalah anak cucu keturunan Rasulullah, tidak minta diaku-aku. Berbanding terbalik dengan golongan Habib-Habib ini. Sudah mereka mengaku anak cucu keturunan Rasulullah, tidak terbukti, diminta pembuktian terakhir yang final, mereka ngeles ke sana, ngeles ke sini dengan berbagai macam alasan dan segala macam yang akhirnya menimbulkan perpecahan umat. Mereka malah berusaha mengambil manfaat, memperalat kita-kita ini yang bukan anak cucu keturunan Rasul, yang percaya bahwa mereka adalah anak cucu keturunan Rasul, untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan harga diri kita pun runtuh di hadapan mereka. Seakan-akan terjadi kasta antara mereka dengan kita. Kalau mereka ketemu sama kita, kita yang cium tangan mereka, bolak-balik cium kaki mereka, mana-mana kita hormati mereka, kita kawal mereka. Tapi kalau mereka bertemu dengan sesama golongan mereka sendiri, mereka saling cium-ciuman tangan. Jadi buat sobat-sobat semua, tujuan saya membuat video ini bukan untuk memperpecah belah umat Islam. Tujuan saya membuat video ini, mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini dibukakan hati pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tersadar bahwa saat ini di Indonesia golongan Habib-Habib itu
tidak terbukti bahwa mereka adalah anak cucu keturunan Rasulullah. Secara keilmuan nasab, tesis Kiai Haji Imaduddin Usmani Al-Bantani, referensi dari kitab-kitab, dan dari lembaga nasab di luar Indonesia, juga dari Mufti Yaman. Pembuktian terakhir hanyalah tes DNA. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga, dilindungi Allah dari sekecil-kecilnya mudarat, keburukan, dari segala peristiwa yang terkait dengan masalah Habib-Habib yang ada di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan semua sobat-sobat, semua siapapun yang menonton video ini diberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dilindungi dari ketidakmanfaatan yang sekecil-kecilnya dari yang ada di video ini. Buat semuanya, sobat-sobat semua, apabila dari saya ada yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf, dan semoga sobat-sobat semua bisa mendapatkan manfaat yang terbaik juga sebesar-besarnya dari video saya ini. Di akhir video saya menghimbau tetap jaga persatuan umat Islam, tetap jaga kesatuan Republik Indonesia. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.